Di sekitar kita ada banyak sepeda motor dengan sistem dual clutch atau kopling ganda yang dipasang pada motor bebek. Kopling yang digunakan adalah multi-plate clutch atau kopling lapis dan centrifugal clutch. Meskipun secara bahasa sama dan pabrikan yang mengembangkannya juga sama, sistem dual clutch yang akan kita bahas kali ini adalah sistem yang berbeda, karena menggunakan dua set multiplate clutch. Sebelum melanjutkan video ini, kita perlu memahami cara kerja multiplate clutch atau kopling lapis yang digunakan pada mekanisme ini secara detail pada video yang linknya ada di deskripsi. Dan lihat juga cara kerja gearbox motor mengenai mekanisme perpindahan gigi manual, atau kunjungi videonya jika ada yang belum dimengerti dari video ini. Sistem ini pada dasarnya adalah transmisi manual 6 percepatan yang menggunakan gear dengan perpindahan otomatis secara elektronik. Yang dikendalikan secara otomatis adalah tuas perpindahan gigi, digantikan oleh motor listrik yang dikendalikan oleh electronic control unit. Selain tuas gigi, kedua kopling lapis juga dikendalikan secara otomatis oleh ECU melalui sistem hidrolik untuk menggerakkan pressure plate atau plat penekan ketika memutus atau menyambungkan putaran dari kruk as. Pada sistem dual clutch transmission, satu set kopling lapis terhubung dengan gigi-gigi ganjil 1, 3, 5, dan set kopling lapis yang lain terhubung dengan gigi-gigi genap 2, 4, 6. Ketika mesin pertama kali dinyalakan, semua koplingnya belum terhubung dengan gigi pada poros input. Lalu pengendara perlu menekan tombol untuk masuk ke mode drive atau mode berkendara agar ECU mempersiapkan gigi 1. Saat pengendara mulai menarik pedal gas, ECU akan memberikan tekanan pada pressure plate kopling gigi ganjil agar putaran dari kruk as dapat diteruskan ke arah gigi 1. Setelah gigi 1 berputar, motor akan mempersiapkan gigi 2 dengan memasangkan dogtit pada gigi 2. Gigi 1 dan 2 dapat berpasang secara bersamaan tanpa kendala karena kopling gigi genap tidak ada tekanan. Daya dari kruk as tidak mengalir ke gigi 2. Jika putaran mesin semakin tinggi, ECU akan mengurangi tekanan pada pressure plate kopling ganjil, diikuti peningkatan tekanan pada kopling gigi genap, sehingga putaran dari kruk as diteruskan ke gigi 2. Dilanjutkan dengan lepasnya dogtit dari gigi 1. Setelah gigi 2, maka gigi 3 akan dipersiapkan apabila pengendara terus mengakselerasi kendaraannya. Kopling baru akan meneruskan putaran ke gigi 3 jika mesin melewati RPM tertentu, dan begitu seterusnya. Penggunaan kopling ini dilakukan secara bergantian antara kopling gigi ganjil dan kopling gigi genap. Jika kopling gigi genap terhubung, maka kopling gigi ganjil akan terlepas, dan juga sebaliknya. Gigi selanjutnya adalah hasil perkiraan ECU dengan mempertimbangkan input pengendara dan putaran mesin. Ketika pengendara terus meningkatkan putaran mesin, maka gigi yang lebih tinggi akan dipersiapkan. Namun, bila pengendara cenderung menurunkan pedal gas, maka ECU akan memutar motor selektor ke gigi yang lebih rendah. Sistem transmisi buatan Honda ini juga memiliki mode manual, di mana pengendara dapat memindahkan gigi secara mandiri dengan menekan tuas untuk menaikkan gigi atau memundurkan gigi. Perpindahan giginya dilakukan secara elektronik dengan gigi selanjutnya diprediksi secara otomatis oleh ECU. Dual clutch transmission ini dipasang pertama kali pada tahun 2010 di VFR 1200F. Sistem ini terus diminati dan hingga saat ini dipasang pada Honda Africa Twin, NC750X, Rebel 1100, dan Goldwing. Saat ini belum ada produsen motor lain yang berkompetisi dengan Honda untuk memberikan pilihan transmisi 6 percepatan otomatis. Hanya ada produsen motor sport dengan CVT atau motor listrik. Kekurangan sistem ini adalah metode pemilihan gigi selanjutnya yang diprediksi oleh ECU. Meskipun pada mode manual, gigi yang dipersiapkan oleh ECU tidak selalu sesuai dengan keinginan pengendara. Jika pengendara perlu melakukan pengurangan gigi secara cepat ketika berakselerasi, motor selektor yang sudah mempersiapkan gigi yang lebih tinggi memerlukan waktu lebih lama untuk berpindah ke dua gigi di bawahnya.
Hal ini dapat mengurangi respon perpindahan gigi. Oleh karena itu, DCT tidak diterapkan pada sepeda motor berorientasi balap, yang perpindahan giginya sangat dinamis. Sistem DCT sangat cocok digunakan pada kendaraan touring, adventure, atau cruiser yang perpindahan giginya lebih mudah diprediksi. Melalui perpindahan gigi otomatis, pengendara dapat lebih fokus pada kondisi jalan yang dihadapi, dan juga ketika kondisi darurat, seperti pengereman mendadak atau menghindari rintangan, tanpa perlu direpotkan oleh pengaturan tuas kopling dan tuas gigi. Perpindahan gigi dengan dua kopling juga membuat transisi antara level giginya menjadi sangat cepat dan sangat halus. Penurunan putaran saat perpindahan gigi hampir tidak terasa. Sekian dulu videonya, jangan lupa untuk komen jika ada yang salah. Semoga waktu Anda bermanfaat.